Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, untuk pertemuan kali ini kita dapat bertemu kembali. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi diagram pencar. Untuk tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu menganalisis pola hubungan antara dua variabel berdasarkan diagram pencar dan memberikan kesimpulan terhadap makna hubungan tersebut dalam konteks nyata. Nah, sekarang apakah kalian tahu apa itu diagram pencar? Tidak tahu, Belum tahu. Oke, di sini Ibu punya permasalahan nih ya. Permasalahannya itu mengenai permasalahan di lalu lintas. Misalnya itu mengenai kemacetan. Nah, kan kemacetan lalu lintas itu merupakan salah satu permasalahan ya yang utama yang dihadapi di kota-kota besar nih. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas itu adalah kepadatan kendaraan, yaitu jumlah kendaraan yang melintas dalam satuan panjang jalan tertentu, misalkan dalam per kilometer. Nah, ketika jalan dipadati oleh banyaknya kendaraan, maka para pengendara itu cenderung menurunkan kecepatan demi keselamatan dan juga menghindari dari tabrakan. Nah, hal tersebut, nih, apakah ada hubungannya yang jelas antara kepadatan kendaraan dan juga kecepatan rata-rata kendaraan? Apakah ada hubungannya? Ada, Bu, ada hubungannya. Kalau yang lainnya, apakah ada hubungannya? Ada, Bu. Soalnya kan, Bu, kalau terjadi kepadatan gitu ya, Bu, macet, lalu lintasnya otomatis, kecepatan yang berkendaranya menurun, begitu juga sebaliknya. Oke, baik. Untuk memahami lebih lanjut mengenai diagram pencar ini, kita akan membahas ya materinya atau konsep dari diagram pencar tersebut. Pengertian dari diagram pencar itu sendiri yaitu diagram pencar adalah sebuah diagram yang digunakan saat kita perlu menyajikan data yang terdiri dari dua variabel kuantitatif atau sering juga disebut sebagai data bivariat. Diagram pencar ini juga digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya hubungan atau korelasi antara dua variabel kuantitatif pada data bivariat. Kedua variabel tersebut dinamakan variabel bebas yang disimbolkan dengan X dan variabel terikat yang disimbolkan dengan Y. Nah, selanjutnya ada macam-macam dari korelasinya atau macam-macam hubungan yang ada di diagram pencar. Yang pertama itu, kita lihat untuk gambar yang pertama atau grafik yang pertama, di sini merupakan jenis korelasi positif. Terlihat dari titik-titik tersebut menyerupai garis lurus atau dapat dinamakan linear. Maka di sini tren datanya itu linear. Maka untuk interpretasinya itu, maka jika semakin meningkat nilai variabel X, maka semakin meningkat juga nilai variabel Y. Nah, selanjutnya untuk grafik yang kedua, ini termasuk ke jenis korelasi positif. Hanya saja untuk titik-titiknya ini dilihat menyerupai kurva atau dapat dikatakan tren datanya itu non-linear. Interpretasinya itu semakin meningkat nilai variabel X, maka semakin meningkat juga nilai variabel Y-nya. Nah, untuk macam-macam yang lainnya, di sini ada jenis korelasi negatif. Nah, dilihat dari titik-titik tersebut, titik-titiknya ini menyerupai garis lurus atau dapat dikatakan linear. Nah, kalau untuk jenis korelasi ini, interpretasinya itu, jika semakin meningkat nilai variabel X, maka semakin menurun nilai variabel Y-nya. Nah, dapat kita lihat juga kan ya, untuk perbedaan dari negatif dan juga positif. Jika positif tadi itu garisnya itu, atau linearnya itu, atau titiknya itu, naik ke sebelah kanan, sedangkan untuk korelasi yang negatif, titiknya itu akan menuju ke sebelah kiri. Nah, selanjutnya di sini
jenis korelasi negatif juga tidak hanya tren data linear saja, tetapi juga ada tren data yang kurvanya atau dapat dikatakan non-linear. Untuk interpretasinya itu semakin meningkat nilai variabel X, maka semakin menurun nilai variabel Y-nya. Selanjutnya juga ada jenis korelasi tidak berkorelasi. Artinya di sini dapat dilihat bahwa titiknya itu saling berpencar atau terlihat juga acak-acakan. Nah, dilihat dari gambar tersebut, maka tren datanya itu tidak berbentuk. Atau dapat diartikan untuk interpretasinya itu nilai variabel X tidak mempengaruhi atau tidak mempengaruhi nilai dari variabel Y. Nah, untuk gambar yang di sampingnya juga sama. Ini jenis korelasinya tidak berkorelasi. Atau di sini juga dapat dikatakan tren datanya itu tidak berbentuk. Artinya titik-titiknya itu saling menyebar, saling acak-acakan. Nah, maka untuk interpretasinya itu, nilai variabel X tidak mempengaruhi nilai variabel Y. Nah, di sini Ibu ada permasalahan nih, Ibu memberikan permasalahan mengenai diagram pencar dalam konteks nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana di sini permasalahannya itu seorang peneliti lalu lintas ingin mengetahui hubungan antara kepadatan kendaraan atau jumlah kendaraan per kilometer dengan kecepatan rata-rata kendaraan dalam kilometer per jam di sebuah ruas jalan pada waktu yang berbeda. Nah, hasil dari pengamatan yang dilakukan itu terdapat 10 kendaraan dengan kecepatan 80 km per jam, lalu 20 kendaraan dengan kecepatan 75 km per jam, 30 kendaraan dengan kecepatan 65 km per jam, 40 kendaraan dengan kecepatan 55 km per jam, 50 kendaraan dengan kecepatan 48 km per jam, dan 60 kendaraan dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, untuk permasalahan ini, kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan Microsoft Excel atau bisa juga kalian menggunakan dengan split sheet. Nah, sekarang coba kalian buka split sheet-nya dari link yang telah Ibu share di grup WhatsApp ya. Oke, Bu. Baik, Bu. Jika sudah, kalian mengklik linknya atau sudah join ke split sheet itu, info ya. Tadi Ibu kan sudah memberikan permasalahan ya kepada kalian mengenai diagram pencar ini. Nah, sekarang untuk langkah yang pertama, kalian inputkan dulu data yang tadi diketahui ke dalam tabel berikut. Baik, Ibu izin bertanya, berarti kalau yang kendaraan itu berarti kan masuk ke kolom yang B ini, dan juga untuk yang kecepatan masuk ke kolom yang sebelahnya ini gitu ya, Bu? Iya, betul Siti. Pak, ada yang ingin ditanyakan lagi Siti? Iya Bu, bentar Bu, mau dikerjain dulu. Baik, untuk kelompok yang lainnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Cuma tadi sama bingung di situnya, Bu, tapi sekarang udah ngerti, Bu. Baik, silahkan kalian kerjakan lagi ya, lanjutkan lagi ya. Ya, baik Bu. Siti, aku bantuin ya. Itu berapa? Sekarang yang ketiga. 20. 30, maaf. 30. Terus kecepatannya 60 km per jam. Terus yang selanjutnya 40 kendaraan, kecepatannya 55 km per jam. Terus 50 kendaraan, kecepatannya 48. Nah, terus 60 kecepatannya. Ibu, kalau udah beres bikin tabelnya, sekarang bikin diagram pencarnya gimana, Bu? Baik, supaya yang lainnya tidak kebingungan ya dalam membuatkan diagram pencar ini, Ibu arahkan saja ya, Ibu bimbing, dan kalian tolong perhatikan baik-baik. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, kalian unlock terlebih dahulu untuk datanya.
Selanjutnya, kalian klik sisipkan, pilih yang diagram, lalu kalian lihat di situ ada jenis diagram, kalian pilih yang diagram sedar. Nah, tertampilkan ya untuk diagram pencarnya dapat disajikan sebagai berikut. Ini dapat dilihat bahwa untuk diagram itu di sini, coba lihat kalian titik-titiknya itu mengarah ke sebelah mana, kanan atau kiri? Arahnya ke kiri, Bu. Oke, betul. Berarti kalau kayak gitu, hubungan atau korelasinya itu gimana? Berarti korelasinya negatif ya, Bu ya? Iya, betul. Nah, sekarang coba siapa yang mau menyimpulkan dari permasalahan yang tadi ini dilihat dari diagram pencar yang sudah kita dapat? Sama mau coba menyimpulkan ya, Bu. Boleh. Berarti kesimpulannya diagram pencar tersebut memiliki korelasi negatif, yang artinya semakin terjadi kepadatan kendaraan lalu lintas, semakin menurun juga kecepatan rata-rata lalu lintas. Begitu juga sebaliknya. Betul, Bu? Betul? Iya, betul sama. Nah, coba dari kelompok yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mengerti, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada yang ditanyakan. Alhamdulillah ya, untuk pembelajaran kali ini dengan materi diagram pencar dapat dipahami dengan baik. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini setelah mempelajari materi tentang diagram pencar, kita dapat menyadari ya bahwa konsep ini itu bukan hanya tentang menggambarkan titik-titik data pada bidang koordinat, tetapi juga tentang memahami hubungan antara dua variabel kuantitatif dalam kehidupan nyata. Salah satu hal yang sangat menarik dari diagram pencar ini yaitu kemampuannya untuk mengungkap pola atau tren seperti hubungan positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali antara dua hal yang kita amati. Nah, di sini juga kita belajar bahwa tidak semua hubungan itu bersifat sebab akibat. Jadi diagram pencar ini dapat membantu kita juga berpikir lebih kritis. Jadi apakah satu variabel itu benar-benar mempengaruhi yang lain atau ada faktor lainnya yang terlibat. Jadi seperti itu ya untuk pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik untuk materi diagram pencar ini. Baik, dicukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Baik, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.